Israel kritik Indonesia soal konflik di Gaza, pemimpin kalian tidak jujur. Israel melemparkan kritik ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan Dubes Israel untuk Singapura Sagi Karni. Komentar Karni terhadap Indonesia dilontarkan terkait kritikan Indonesia bersama dua negara Asia Tenggara lain, yaitu Malaysia dan Brunei, saat Israel menggempur Gaza pada pertengahan Mei lalu. Kala itu Indonesia, Brunei, dan Malaysia satu suara meminta PBB turun tangan menghentikan kekerasan Israel kepada warga Palestina di Gaza. Menurut Karni, kritik dan komentar dari pemimpin Indonesia, Malaysia, dan Brunei tidak jujur. Karni menganggap tiga negara ini melupakan sifat dari konflik sebenarnya. Dia menegaskan Israel terlibat konflik dan pertempuran dengan milisi Hamas, bukan warga Palestina. Hamas adalah organisasi antisemit, kata Karni seperti dikutip dari Reuters. Saya tidak tahu apakah orang-orang yang berdebat di media sosial mengerti sifat radikal dan fasis dari Hamas, sambung dia. Hamas sendiri berulang kali membantah bahwa mereka antisemit. Hamas merupakan faksi Palestina yang berkuasa di Gaza. Baik Indonesia, Malaysia, dan Brunei tidak mempunyai hubungan resmi dengan Israel. Hal ini karena ketiga negara mayoritas Muslim itu mendukung kemerdekaan Palestina yang dijajah Israel. Masalah Palestina dan jati diri kita sebagai bangsa. Catatan untuk orang-orang yang tidak peduli terhadap nasib rakyat Palestina. Di dalam ajaran Islam kita tidak hanya diminta untuk memperhatikan diri kita saja, tapi kita juga diminta untuk peduli kepada orang lain, kepada tetangga kita, masyarakat dan bangsa kita, serta kepada negara lain dan manusia-manusia yang ada di sana. Oleh karena itu, di dalam khazanah ajaran Islam dalam konteks hubungan dengan sesama dan dalam bentuk yang lebih makro, ada tiga jenis ukhuwah atau persaudaraan yang harus kita tegakkan dan junjung tinggi, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah atau kebangsaan, dan ukhuwah basyariah atau kemanusiaan. Sikap dan pandangan seperti ini juga tampak terefleksi di dalam alinea pertama Mukaddimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia itu tidak boleh hanya sibuk berpikir dan berbuat untuk dirinya sendiri saja, tapi dia juga harus peduli terhadap nasib dan keadaan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, salah satu prinsip luhur dan mulia yang harus dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana kita bisa berjuang untuk tegak dan dijunjung tingginya nilai-nilai peri kemanusiaan dan peri keadilan dalam hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itu, karena biang keladi yang paling utama yang telah membuat terciptanya satu kehidupan yang tidak berkeadilan dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai peri kemanusiaan adalah penjajahan, maka para The Founding Fathers atau para pendiri bangsa kita telah melihat bahwa yang namanya penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Ini artinya sebagai bangsa kita tidak boleh membiarkan ada suatu suku bangsa atau negara di dunia ini yang menjajah bangsa lain. Itulah sebabnya sampai hari ini kita sebagai bangsa tidak bisa mengakui dan tidak mau membangun hubungan diplomatik dengan Israel, karena jelas-jelas secara mata telanjang Israel telah mencaplok dan menjajah tanah di wilayah Palestina yang menjadi milik dari bangsa Palestina. Bahkan tidak hanya sampai di situ, Israel juga telah mengekang kebebasan dan hak hidup serta hak berbicara bangsa Palestina. Bahkan untuk mencapai tujuannya, Israel tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan dan membunuh para wanita dan anak-anak Palestina yang tidak berdosa dengan cara-cara yang sangat kejam dan sadistik. Benar-benar tidak sesuai sedikit pun dengan nilai-nilai keadilan dan peri kemanusiaan. Jadi dari sini tampak betul oleh kita bahwa para pendiri bangsa kita sangat ingin dan menginginkan adanya satu dunia yang aman, tentram, dan damai. Oleh karena itu, bangsa kita telah menegaskan politik luar negerinya adalah politik bebas aktif. Artinya kita tidak mau dikendalikan dan dipaksa-paksa oleh bangsa dan negara-negara lain, dan kita juga tidak boleh terikat dengan blok-blok yang ada. Dalam bahasa lain, kita harus bisa menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri, dan secara aktif dalam kehidupan internasional kita harus berusaha berjuang untuk tegaknya nilai-nilai peri keadilan dan peri kemanusiaan. Dalam pentas global, negara kita juga harus secara aktif ikut memberikan solusi. Tidak hanya dalam bidang politik dan keamanan, tapi juga dalam bidang ekonomi. Kita mesti ingat bagaimana negara kita memberikan bantuan makanan dan kesehatan kepada bangsa-bangsa yang sedang bermasalah. Apakah itu karena konflik, peperangan, atau bencana alam yang dialami oleh negara-negara lain dengan mengulurkan tangan untuk membantu mereka yang sedang kesusahan tersebut.
Dan karena kepedulian kita, negeri kita pun ketika mengalami kesulitan juga telah dibantu oleh negara-negara lain di dunia. Contohnya ketika negara kita dilanda musibah tsunami di Aceh tahun 2004. Waktu itu kita lihat bagaimana negara-negara lain di dunia sibuk membawa bermacam-macam bantuan untuk menolong dan membantu rakyat kita. Ya, demikianlah natural dan alamiahnya hidup dan kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan antar bangsa. Oleh karena itu, kalau ada orang yang menganjurkan agar kita tidak perlu peduli terhadap nasib rakyat Palestina yang dijajah dan dibantai oleh Israel secara semena-mena, maka pandangan yang seperti itu jelas-jelas tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. Pancasila, terutama sila keduanya, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan juga pandangan yang seperti itu menurut saya menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak paham dan tidak mengerti dengan baik amanat yang ada dalam konstitusi negara kita, terutama yang terkait dengan alinea pertama yang terdapat dalam mukaddimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Diskusi konflik Palestina dan Israel masih jauh dari kata damai. Kota suci bagi tiga agama di dunia merupakan salah satu sumber utama pertikaian Israel-Palestina selama ini. Baik Israel dan Palestina sama-sama mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Saat ini pula status Yerusalem tetap menjadi salah satu isu pokok dalam konflik Israel dan Palestina. Isu ini menjadi tema diskusi seri kedua jurnal Warung Kopi dengan mengangkat tema Yerusalem, kesucian, konflik, dan keadilan. Jurnal Warung Kopi menghadirkan pembicara Agus Salim Burhanuddin, akademisi hubungan internasional Unhas, dan Maskun, akademisi hukum internasional Unhas. Dari diskusi kali ini terkuak, Palestina pada intinya sulit memperoleh keadilan karena Palestina sebagai satu state sebelum diakui sebagai negara yang berdaulat penuh. Belum lagi dukungan dari 149 negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia, belum kuat untuk mewujudkan Palestina yang merdeka dan berdaulat. Agus Salim Burhanuddin mengemukakan terdapat beberapa alasan utama sehingga Palestina belum memperoleh kemerdekaan secara penuh. Antara lain masih tingginya konflik internal antar faksi-faksi di dalam Palestina sendiri. Di saat yang sama, dukungan negara-negara yang mendukung negara Palestina tidak sekuat dari hak veto oleh Dewan Keamanan PBB. Dipandang oleh akademisi Unhas yang juga mengkaji resolusi konflik, Dewan Keamanan PBB masih memihak pada Israel. Sementara negara-negara Arab termasuk Organisasi Konferensi Islam atau OKI belum menyatu dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina. Dukungan masyarakat internasional dari berbagai negara menurut Agus penting untuk terus menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Tidak hanya dari umat Islam tapi masyarakat internasional secara umum. Karena persoalan Palestina adalah persoalan kemanusiaan. Tidak harus menjadi muslim untuk mendukung kemanusiaan di Palestina. Slogan ini terungkap dan menjadi salah satu barisan kalimat mendukung demi penghentian kekerasan di Palestina. Sementara itu, Maskun melihat dari sisi hukum internasional, aspek krusial yang menjadi dasar pengakuan atas suatu negara. Hukum internasional belum kuat mendukung Palestina merdeka, paparnya. Lebih jauh, Maskun mengurai setiap entitas yang ada di Palestina, mereka harus bersepakat. Palestina ini sebenarnya mau merdeka atau tidak. Karena menurutnya sesuai bab-bab konvensi yang sudah ada, mereka yang ada di Palestina harus mengangkat atribut yang sama. Jebolan ilmu hukum Unhas ini juga melihat beberapa kecenderungan peristiwa, seolah-olah yang berkonflik hanya Hamas dan Israel, atau antara Fatah dan Israel. Bagi Maskun, kecenderungan bisa merugikan Palestina untuk menuju sebagai satu negara. Pengajar kelas internasional Fakultas Hukum ini mematok solusi atas konflik Israel-Palestina. Kata kunci menurut pandangannya, internal faksi-faksi di Palestina seperti Hamas, Fatah, PLO, PA dan lainnya harus bersatu terlebih dahulu. Barulah kemudian Palestina kuat untuk menyuarakan kemerdekaannya. Diskusi jurnal Warung Kopi sesi kedua berlangsung dari siang hingga sore yang berlangsung di hari Jumat 11 Juni 2021 dengan mengambil tempat desk kopi di salah satu kedai di Bukit Baruga. Dihadiri dari berbagai kalangan yaitu akademisi, mahasiswa, aktivis media dan aktivis pemberdayaan masyarakat. Seri diskusi jurnal Warung Kopi